Jadi menurut keterangan 3 orang teman gue, waktu gue izin tidur, gue lelap banget katanya. Lelap banget tidur. Menjelang pagi sekitar 5:30, gue dibangunin udah kaku bang. Tiba-tiba gue udah ada di rumah teman gue yang namanya Arif. Jadi gue lagi di Riung, lagi diajiin. Gue udah 7 hari nggak ada. Kalau 7 hari saya nggak balik lagi, saya dinyatakan meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita, namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis ya. Tentunya saat pendakian gunung. Di samping guys sudah ada Kang Fuji. Waduh, terima kasih banyak Bang ya. Udah jauh-jauh dari Bogor. Bogornya itu kabupaten atau gimana tuh Kang? Kota. Kota Kang ya, karena masih daerah Tajur. Ya, Tajur. Tajur. Kalau masuk ke kabupaten tuh di daerah mana tuh? Ciawi ke atas. Oh, dari Ciawi ke arah puncak sono tuh ya? Ya, Gunung Gede tuh ya, kabupaten. Berarti kalau Tajur dan dekat-dekat Tajur tuh, ya, Sukasari ya, itu masih di kota. Waduh, jadi teman-teman semua, Kang Fuji ini juga mau bikin YouTube nih Bang ya. Insya Allah, doain aja teman-teman semua. Dan kalau boleh tahu nih Kang, nanti YouTube-nya itu mau ngebahas apa sih? Insya Allah selain explore horor, cerita horor juga akan diangkat Bang. Cerita pendakian. Oh, horror. Berarti eksplornya daerah Bogor. Ya, untuk sementara mungkin daerah Bogor dulu. Dan banyak Bogor kan banyak tempat-tempat yang untuk eksplor dalam artian kayak rumah kosong gitu Kang ya. Waduh, nanti misalkan Kang Fuji udah bikin YouTube, linknya saya taruh di bawah video tuh. Oke Kang. Pada video kali ini Kang Fuji pengen menceritakan pengalamannya saat mendaki gunung mana tuh? Gunung Salak, tapi gagal. Oh, Gunung Salak tapi gagal. Nah, maksudnya gagal tuh gagal ke puncak atau gagal saat perjalanannya tuh? Gagal pada saat hampir mau memasuki tanjakan setan, Bang. Oh. Jadi sebelum memasuki tanjakan setan ya, yang ketinggiannya, kemiringannya itu kita dihadang oleh sosok harimau. Wow. Dan kalau boleh tahu tuh Kang, mungkin teman-teman penasaran tahun berapa sih Kang? Itu sekitar 2018. Perdana saya naik ke Gunung Salak. Padahal kan dari Tajur ke Salak deket Kang ya. Tapi baru pertama kali karena mungkin rasa penasaran Kang ya. Betul. Untuk ya gunung terdekat dengan rumah masa belum gitu kali kan teman-teman. Oke, kita tahan dulu nih Kang ceritanya. Siap. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya gini Bang. Nah, kejadian ini sekitar 2018 ya. Nah, awalnya ada 2 orang teman gue Bang. Namanya gue samarin, mohon maaf Bang ya. Boleh kan. Namanya Icun sama Hendy. Mereka berdua awalnya ngajakin gue muncak lewat ke Gede, jalur Salabintana. Nah, mereka berdua kan ngajakin muncak ke Gede. Cuman gue tolak Bang. Alasannya gue bukan karena karena gue nggak mau lewat Salabintana ya. Gue bilang aja alasannya gue kemarin gue baru turun dari Gede. Nah, karena gue nggak mau lewat Salabintana Bang,
karena gue mengalami kejadian yang gak mengenakan juga Di sana ya. di sana ya. Oke. Akhirnya gue dengan alasan kemarin gue baru turun dari Gede, nah, masa ke Gede lagi. Nah, si Icun ini akhirnya ngajakin kita, ya gimana lah ke Salak aja. Kita telepon si Arif. Nah, kebetulan Arif itu orang Cidahu bang. Nah, temen gue. Nah, kalau Arif memang basicnya memang basic pendaki ya. Nah, akhirnya kita telepon dulu Arif. Nah, Arif semangat lah. Ya udah, lu ke rumah gue dulu. Nah, nanti dari rumah gue kita langsung naik katanya. Udah, karena dia orang Akamsi ya, anak kampung situ asli ya. Ya udah, kita ke rumahnya dulu Arif tuh. Nah, di rumahnya Arif biasalah kita prepare dulu ya, nyiapin dulu logistik apa semuanya di situ. Udah beres semua. Sekitar jam 1 siang kita langsung berangkat. Nah, emang juga sebelum berangkat sih orang tuanya Arif udah ngasih tahu jangan naik sekarang lah, besok aja. Cuman Arif sekarang aja lah, besok sama sekarang kan sama aja deh. Singkat cerita ke Simaksi dulu kan, registrasi semua udah beres. Nah, kita malah main dulu bang ke Cangkuang perkemahan. Bumi perkemahan situ. Iya. Main dulu ke situ iseng gitu, bukannya langsung ke jalur ini gitu ya. Malahan main-main dulu lah. Saya main-main di situ, foto-foto, lanjut kita jalan. Nah, pas checkpoint pertama ya, pintu rimba tuh. Nah, kita doa dulu di situ. Udah beres doa, ya udah kita lanjut. Karena Arif yang udah tahu medan dan jalur situ, dia kan jadi leader di depan. Posisi saya di tengah-tengah. Nah, jalan kita, namanya Gunung Salak bang, masih alami, jadi rimbun banget tuh. Beda ya bang? Beda sama gunung-gunung lain, rimbun banget tuh jalan kita pokoknya. Nah, singkat cerita kita nyampe lah di pos Bajuri, Simpang Bajuri. Simpang Bajuri. Nah, Simpang Bajuri kan di situ ada shelter bang ya. Nah, istirahat dulu lah di situ. Nah, itu kita kalau nggak salah, karena gue juga pendaki baru bang ya, baru pertama naik ke Salak, gue nyampe tuh di Simpang Bajuri itu sekitar mau jam 3 bang kalau nggak salah. Udah sore? Iya, udah sore banget, karena ya banyak sedikit break juga lah, nyantai ya sih. Karena Arif juga udahlah nyantai aja, nggak usah buru-buru katanya. Jadi bentar-bentar break gitu. Di Simpang Bajuri itu sekitar berapa ya, 10 menit lah kita lanjut lah jalan, terus kita jalan. Dan di situ cuma ada bacaan HM HM doang gitu ya, nggak ada pos, nggak ada nggak ada rimbunnya. Terus tanjakannya juga kan harus pakai tali ya, webbing kayak gitu. Ya udahlah. Nah, cuman di perjalanan bang, gua nggak tahu di HM berapa, gua lupa, HM 30 atau 32. Nah, jadi kita kan sempat break di situ. Gua lihat nenek-nenek bang awal di bawah. Jadi nenek-nenek itu posisinya agak sedikit ngebungkuk, cuman untuk wajah nggak ngeliat ke kita kayak dia mau turun. Tapi pas kita naik kan kita nggak ketemu kan. Nah, cuman yang ngeliat kayaknya cuman gue doang, yang lain cuek aja gitu, kayak nggak ngeliat apa-apa. Itu nenek tadi dari mana, rambutnya agak terurai gitu. Ya udahlah, si Arif tuh udah yuk lanjut jalan. Lanjut jalan bang, terus wah terjal banget deh, udah becek ya. Aduh, kata gue tuh, ini baru pertama gue ke Salak kayak gini, kapok gue, ada mati kan ya, kapok banget gue nih. Aduh, nggak lagi deh gue ke Salak. Ini ngilangin penasaran aja gue naik ke sini. Lanjut jalan. Nah, sampai di bukan pos bang, Puncak Bayangan. Di Puncak Bayangan itu kita break agak lama sedikit. Di situ kita bikin mie dulu, nyantai dulu. Kata Arif kan sebentar lagi lah, 5 kiloan lagi gitu. Waduh, 5 kiloan lagi, sebentar lagi, berapa jam lagi kita nyampe nih. Ini udah sore banget bang, udah sore banget. Nah, udah beres makan mie, ngerokok, ngopi di situ, beres-beres lagi, kita lanjut. Nah, di sini bang mulai pas kita mau mau dekat dengan tanjakan setan, itu kita dihadang.
oleh sosok harimau putih yang besarnya sebesar kerbau. Gede banget. Posisi dia kayak lagi tiduran gini, Bang. Cuman diem aja. Itu yang ngelihat itu 3 orang teman gua juga ngelihat semua. Kita kaget setengah mati ya, wajah gua udah pucet banget itu. Waduh, gua mati di sini nih. Udah mikirnya udah gitu aja, mau kita lari juga nggak terjal banget gitu ya untuk turun. Nah, akhirnya kebetulan temen gue yang namanya Arif ini agak peka dan agak bisa lah ya, dicoba komunikasi, katanya ya udah kita turun aja. Nah, turun, gimana udah turunnya? Ya udah akhirnya turun lah kita. Cuman gue waspada, Bang, turun juga, jadi gue lihat sedikit ke belakang, udah turun lagi. Nah, kita turun lagi. Jadi rencana kita mau ngecamp aja di Simpang Bajuri. Namun pas gua turun, Bang, itu di pinggir jalur gua lihat lagi sosok nenek-nenek itu, Bang. Sosok nenek-nenek tersebut. Cuman wajahnya itu jelas banget, Bang. Matanya itu putih gitu, jadi si hitamnya tuh kecil ya, cuman pandangannya sinis sama gua, Bang, di pinggir jalur. Cuman 3 orang teman gua biasa aja gitu, gua sampai nunduk aja jalan, aduh apa kata gua tuh, ini kenapa ya, katanya tuh ini ngeliatin gua terus gitu, turun. Nah, sampai di Simpang Bajuri itu kita hampir jam 8 kalau nggak salah, jam 8 malam. Akhirnya kita bikin tenda lah di situ. Nah, bikin tenda, gue juga salin baju, Bang, karena keringet banyak lah, salin baju, yang lain masak. Nah, biasalah ngopi-ngopi. Nah, lagi asik gue ngopi nih, gue asik ngopi sambil ngerokok, mata gue terpaku ke arah shelter, Bang, ke arah shelter. Nah, di shelter itu sosok nenek tersebut datang lagi, Bang, dengan mimik wajah yang sama. Iya, dengan mimik yang sama. Dengan senyuman, tapi dia senyum tapi menyeringai, Bang, kayak sinis lah gitu ke saya, ke pandangannya ke arah saya. Saya sampai lihat gini, saya palingin aja saya. Ya Allah, saya dalam hati berdoa, Bang, ya, kenapa nih kok gua diteror terus gitu. Nah, pas gua lihat ke arah shelter lagi udah nggak ada. Nah, jelang 10 menit gue udah lihat nenek-nenek itu, kepala gue pusing tiba-tiba, Bang, dari tengkuk sini. Tiba-tiba berat, pusing. Nah, gue izin sama teman-teman, gue tidur duluan ya, gue nggak kuat, pusing. Gue pakai balsam ya, gue oles kayak balsam, gue minum tolak angin ya. Nah, tidurlah gue di situ. Memang gue tidur lelap, Bang, perasaan gue tidur lelap. Tapi nah ini, Bang, pas gue bangun, gue ada di sebuah rumah panggung. Kan kalau rumah di kampung panggung suka ada tepasan ya, bilik balai. Gue udah ada di balai. Oke. Dan 3 orang teman gue nggak ada, cuman gue sendiri. Berarti sendirian pas sendiri. Kaget kan gue, loh ini rumah siapa? Kok gue ada di sini? Gue pikir gue sakit terus dibopong, gue dibawa ke bawah. Gue pikir seperti itu. Tapi yang gue aneh, gue nggak kenal wilayah kampung. Jadi kampungnya tuh rumah-rumah panggung, Bang. Dan pakaian mereka tuh pakaian zaman dulu, tau nggak, Bang? Kayak di zaman dulu ya. Iya, kebaya. Iya. Apa? Okay. Dan wajah mereka tuh datar, Bang. Gue di situ sempet linglung. Gue di mana? Ini gue nyari 3 orang teman gue, Bang. Nah, gue nyoba nanya sama penduduk di situ. Adalah AA ya di situ ya. Gue tanya, punten, lihat teman saya nggak yang bertiga?
Cuman si A itu cuman gini doang sama gua bang, pandangannya cuman gini, nggak ngomong, cuman mandang gua gini, langsung gini lah. Loh, kok kenapa ya? Ya gue jalan lagi. Gua nggak tahu bang itu apa ya namanya, daerahnya itu daerah apa, gua nggak paham itu. Dan anehnya rumahnya tuh rumah panggung gimana bang, ngederet gini. Rumah panggung. Kayak desa ya? Ya, Tengah kayak itu cuma desa. jalan, kanan kiri tuh rumah. Rumah. Nah gitu. Cuman pakaiannya aneh, kayak zaman dulu gitu. Ada, gua saat lagi jalan ngeliatin 5 rumah kalau nggak salah gua inget. Gua lihat di situ ada orang pendaki bang. Berapa tuh? 5 orang pendaki lagi pada gini gitu di salah satu rumah itu. Wah kata gue pendaki nih, gue coba samperin kan, gue tanya, bang, maaf bang, abang dari mana ya bang? Saya nih dari Bogor bang, mau cari teman saya, lihat nggak 3 orang teman saya bang? Itu 5-5-nya cuman gini doang sama saya bang. Belum gini lagi. Nah, pas gua nanya terus kan ya, bang kenapa bang? Tolongin gua bang, gua kesasar nih. Lihat nggak bang 3 orang teman gua? Nah, cuman salah satu dari itu cuman nunjuk gini bang. Gitu. Apa ya udah? Gua jalan lagi. Nah, udah jalan. Terus kan gue jalan lagi ya, gua di mana ini ya, gue bingung. Nah di tengah jalan gua dihadang oleh nenek-nenek yang gua lihat di shelter. Sama itu lagi. Iya. Nah nenek-nenek tersebut cuman nyamperin gua dan narik tangan gua, nyeret gitu bang. Ada ucapan yang masih gua ingat. Cuman maaf bang ya, itu ucapan pakai bahasa Sunda, cuman gue terjemahin pakai bahasa Indonesia aja ya. Jadi nih, dia bilang, gua nggak akan bisa keluar. Kamu nggak akan bisa keluar dari sini. Kamu udah milik saya. Saya meronta kan, apaan ini katanya. Enggak, saya nggak mau ikut. Saya diseret, itu tenaganya nenek-nenek tapi kayak tenaga laki-laki dewasa bang. Ini kuat banget ya. Saya juga diseret bang saya. Nah pas saya lagi diseret tuh warga yang ada di desa itu kayak senyum gini bang. Kayak senyum gitu. Nah diseret, gue nahan bang, gue coba gue pukul. Tenaganya kuat banget. Gua mau dibawa ke tengah lapangan bang. Kayaknya di situ kayak udah ada acara pesta kayak gitu tuh, rame-rame banyak orang lah gitu, nunggu gua diseret. Nah, sebelum gua masuk ke kerumunan orang itu, tiba-tiba ada kakek-kakek yang di udang putih bang. Dia bajunya serba putih tapi di udang putih. Dia ngelepasin tangan gua dari tangan si nenek itu dengan apa, sorbannya dikepruk kayak gini. Gitu. Nah pas si kakek itu datang di tengah kerumunan itu, orang-orang di situ pada minggir bang, Nah si nenek-nenek itu sempat ngomong tuh sama kakek-kakek itu bahwa saya tuh udah miliknya gitu. Jadi jangan ikut campur urusan saya. Tapi si kakek itu bilang nggak bisa, anak ini bukan milik kamu gitu. Tapi mereka berdialog dengan bahasa Sunda zaman dulu bang lah gitu. Nggak ada yang bisa ngambil anak ini harus pulang gitu. Kalau misalkan si nenek itu tetap maksa, dia harus berhadapan dengan si kakek itu. Nggak tau lah, mungkin si nenek itu nggak berani mungkin sama kakek itu. Akhirnya gue dituntun sama kakek itu, ayo
Abah anterin, bilangnya abah anter. Ya kek, saya bingung. Saya bangun-bangun kok udah ada di rumah, di balai rumah. Terus saya juga nyari teman saya. Iya, ini bukan tempat kamu, ayo. Sama abah dianterin. Nah, saya dianterin sampai kayak gerbang gitu bang. Saya lihat tuh kayak gerbang. Cuman kayak kabut gitu. Gerbang tuh kayak kabut. Nah, kamu jalan lurus ke sana. Jalan lurus. Abah ngeliatin kamu dari sini. Nah, ikutin jalan tersebut. Nah, akhirnya gue ikutin jalur itu bang. Gue ikutin jalur situ. Dan yang gue lihat selama gue ngikutin jalur itu, kanan kiri gue sosoknya badannya manusia, tapi kepalanya binatang. Binatangnya apa aja tuh, Kang? Maaf bang ya, seperti kera. Jadi badannya manusia, kera. Dan ada lagi yang bikin gua aneh itu, dari badan pakaian pendaki bang, tapi kepalanya binatang. Seperti kerbau, seperti, maaf bang ya, saya kasar nih ngomong, seperti anjing. Ya kayak gitu bang, seperti babi. Tapi badannya kayak manusia yang kayak naik gunung pendaki iya. gitu ya? Sepanjang jalan tuh yang saya lihat. Nah, saya ikutin jalur itu. Cuman anehnya, gua nggak ada rasa takut bang. Kayaknya gue lihat tuh kayak biasa aja gitu. Gue ngelewatin. Sampai akhirnya gue terperosok bang. Yang gue inget gue muter. Jatuh tuh gue muter, keputar-putar dan gue nggak sadar. Tiba-tiba gue udah ada di rumah teman gue yang namanya Arif. Di rumah? Di rumah. Bukan di simpang? Bukan. Jadi gue lagi di Riung, lagi diajiin. Jadi gue udah 7 hari nggak ada, pingsan, mati suri atau rogo sukmo lah, nggak tahu lah ya, nggak, mungkin seperti itu. Soalnya kan 7 hari 7 hari. Kalau 7 hari saya nggak balik lagi, saya dinyatakan meninggal. Nah, Arif itu dan teman-teman sama keluarganya nggak mau ngasih tahu ke keluarga gua dulu bang, karena detak nadi gua, detak jantung gua masih ada. Cuman sama case tempat ini masih ada katanya. Kita berdoa aja mudah-mudahan dia bisa balik lagi. Jadi menurut keterangan 3 orang teman gue, waktu gue izin tidur, gue lelap banget katanya. Lelap banget tidur. Menjelang pagi sekitar 5:30 gue dibangunin udah kaku bang. Sempat disiram air, dibakar kaki gue pakai korek, gue nggak ini. Akhirnya mereka minta bantuan sama salah satu ranger ya di situ. Gue dibawa turun ke bawah dan gue dibawa ke rumah Arif untuk diobatin. Nah, akhirnya setelah gue sadar, ya gue dimandiin lah ya, dimandiin ya apa. Gue ceritain lah sama kiai di situ, sama orang tuanya Arif juga gue ceritain kejadian gue seperti itu. Setelah beres dari rumahnya Arif, gue balik ke rumah. Berarti gue 5 hari kan gak masuk kerja, kan 7 hari kan, 5 hari kan. Nah, dalam hati gue, ya gue dipecat nih, gue udah gak ada kabar, gak gawe 5 hari. Akhirnya karena kan gue kan naik angkot, gue turun di tempat kerja gue bang. Awalnya gue cuma mau menerangkan gue mengalami kejadian seperti ini toh sama rekan dan pimpinan. Tapi yang anehnya pas gue nyebrang ke tempat kerja gue, salah satu teman gue bilang, "Lu mau kemana? Bukannya tidur? Kan lu ntar malam dinas malam kedua bro," katanya. Malam kedua? Maksudnya? Iya, lu bukannya istirahat, lu udah dinas malam tuh tidur. Ini lu ngapain? Kayak mau camping katanya. Kan lu ntar malam dinas malam kedua bro.
tar dulu kata gue. Maksudnya apa nih? Iya kan lu kan sekarang malam kedua kan katanya. Lu kena tadi kan lu aplusan sama gua. Aplusan. Gua cek di pinjer gua, absen gua ada, Bang. Ada bahwasannya Kang Gua Fuji itu masuk. Iya. Oh. Dan gua pas pulang ke rumah, gua kan waktu belum nikah kan gua tinggal sama paman gua. Masih daerah Tejur juga. Gue pas-pasan, paman gue mau beli rokok. Paman gue kaget, bukannya lo lagi tidur di kamar. Gokil. Kan saya tuh, ntar bang ceritanya nanti. Saya tuh, kan lu kan apa kata paman gue, sebelum paman gue ke warung, dia manggil gue, mau nitip atau enggak, tanya. Cuma pas dilihat di kamar gue lagi tidur pulas, paman gue nggak berani bangun. Akhirnya paman gue ke warung, nggak tahu di luar ketemuan sama gue pas-pasan. Sempat kaget paman gue. Setelah gue ceritain, paman gue bengong semua. Pas dilihat lagi, ayo coba lihat ke kamar. Pas dilihat ke kamar, nggak ada, Bang. Terus kata paman gue yang nemenin gue yang kerja, terus yang nemenin gue kemarin siapa? Gak tahu. Wow. Ya gitu Bang sih ceritanya. Ya memang sih singkat sih ceritanya, cuman karena itu apa ya, perdana gue mendaki ke Gunung Salak, gue udah mengalami seperti itu. Dan kalau boleh jujur, itu kakek yang nganterin gue sampai pintu gerbang, itu gue alami juga di tahun 2019. Oh, jadi saling berkesinambungan. Iya. Gitu ya. Oke. Itu gue alami di 2019. Nah, yang mungkin yang ini dulu nih Kang, yang di Tanjakan Baka Wedding itu dulu tuh ya. Memang kan saat itu nggak cuma Kang Fuji aja nih yang ngelihat, tapi 3 rekannya juga ngelihat bahwasanya ada ya macan ya, penampilan kayak harimau putih, tapi berwarna putih. Iya. Nah, harimau berwarna putih gedenya itu nggak masuk akal. Betul. Yaitu segede kerbau. Ya. Dan harimau itu apa cuma dia kayak tidur gitu Kang ya? Ya. Terus ngeliatin rombongannya Kang Fuji gak gitu? Gitu. Kayak gini apa tidur kayak gini Bang ya? Cuman gini aja. Oh, gitu doang. Cuma gitu aja. Dan saat itu Kang Fuji memutusin, bukan Kang Fuji aja tapi rekannya juga dia turun. Iya, turun. Mutusin untuk turun. Karena kata teman saya yang nama Arif ini, dia nggak ngizinin kita untuk ke atas. Dalam konteks nggak ngizinin tuh apakah dari salah satu rombongan Kang Fuji ada itikat buruk atau enggak tuh? Setahu Kang Fuji deh. Setelah gua selusuri, memang gua nggak cerita tadi ya, maaf. Jadi salah satu dari rekan kita lah. Jadi punten mungkin dia bawa salah satu. Oh. Iya. Gitu. Dia juga lupa. Oh mungkin itu Kang ya, makanya nggak diizinin sampai ke puncak Gunung Salak dan ditemuin beberapa hal-hal gaib lah gitu ya bahasanya ya. Cuman kalau nenek-nenek itu kata kiai setempat, awal gua masuk gerbang checkpoint pertama Simpang Bajuri sampai ke atas, dia emang udah suka katanya. Suka? Suka aja gitu. Kalau orang cewek ini gimana sih, demen gitu. Iya, demen gitu ya. Demen gimana sih. Jadi ngikutin aja gitu. Demen, udah suka sama gue gitu. Nah, terus yang masih harimau nih Kang. Saat itu Kang Fuji ada pikiran itu harimau beneran apa enggak sih gitu? Waktu itu saya pribadi, kalau saya pribadi berpikiran itu bukan harimau benar. Karena nggak lazim. Ukurannya nggak lazim. Itu ya udah terjawab tuh teman-teman semua yang masalah harimau itu tuh. Kemudian yang bener-bener gar ini adalah di Simpang Bajuri nih kan. Itu ketika saat itu kan ya
kalau turun lagi lanjutin ke bawah emang bisa, tapi kan terlalu malam Kang ya. Capek banget. Makanya sekitar jam 8-an tadi Kang ya. Udah sampai Simpang Bajuri dan memutusin untuk bikin tenda nih semalam. Berarti niat besok paginya itu turun. Nggak lanjut lagi kan? Nggak. Tuh, oke. Saat ini kan tadi juga udah diceritain bahwasannya lihat lagi tuh nenek-nenek. Tapi yang keanehan ini kan ketika Kang Fuji ini tidur nih. Iya. Gitu kan? Nah, Kang Fuji tidur tapi tiba-tiba itu kebangun tapi di salah satu balik rumah. Pikiran Kang Fuji saat itu apa gue udah nyampe rumah atau gimana gitu saat itu tuh? Awalnya pas gua bangun kan ada di balai nih. Gua pikir awalnya ini Bang, gua ada di rumah warga di kampung area udah situ. Di bawah. Tapi pas gua keluar dari area rumah itu kok suasananya beda gitu. Rumahnya tuh rumah panggung gitu, rata gitu, rumah panggung. Berarti kayak bisa dibilang rumah-rumah kuno ya Kang? Iya, kayak zaman dulu. Terus pakaiannya tuh yang bikin anehnya itu pakaiannya tuh pakaian zaman dulu aja gitu. Oh iya, ngebayangin sih masih pakai ya zaman. Gua nanya juga pandangan mereka tuh datar aja. Datar semua ya. Dan nggak ada yang ngejawab semua pertanyaan saya. Nah, yang penduduk itu ada aktivitas nggak Kang? Ya lalu lalang biasa aja gitu. Jalan. Nggak ngobrol satu sama lain gitu. Cuma ya? Jalan aja. Gitu. Oke. Dan apakah rumahnya itu sama semua atau? Hampir sama semua. Hampir sama dari semua. Bilik ya Bang? Bilik ya, bilik. Bilik yang dirajut itu ya? Kirain saya tuh rumah panggungnya yang dari kayak zaman sekarang yang bikinan tuh Kang, pakai kayu-kayu gede tuh, jati terus dibikin triplek gitu kan? Masih pakai bilik. Ya. Berarti atapnya kayak jerami kayak gitu. Jerami kayak gitu dong. Udah ngebayangin banget sih. Dan saat situasi kayak gitu, dan makanya saat itu kan karena Kang Fuji nggak tahu 3 temannya kemana, kan nanya tuh. Iya. Nanya. Nah, nanya ke si salah satu yang bernama itu lah ya, si AA itu ya. Itu nggak bener-bener nggak ngomong satu kata pun gitu kan? Nggak ada. Cuman natap saya, datar aja natap gini. Gitu. Berarti termasuk sama 5 pendaki itu? Ya, 5 pendaki itu. Cuman 5 pendaki itu wajahnya ya maaf Bang, pucat gitu. 5 pendaki itu yang dimaksud pendaki apakah pakaiannya kayak pendaki? Iya, pakaiannya beda. Dia pakaiannya pendaki. Pakai carrier juga Bang. Jaket lengkap gitu. Cuman pada gini Bang posisinya. Setelannya itu era 90-an atau sekarang tuh Kang? Baru sih Bang. Kalau 90-an kan kayak kuno banget lah ya. Berarti kan apa ya? Di saat situasi kondisinya kayak zaman dulu, tapi ada 5 pendaki ini yang gayanya tuh belasan ya. Iya. Modern lah. Awalnya wah ada 5 pendaki mungkin ini pendaki nih yang mau apa ya, baru mau naik gunung atau baru turun. Nggak curiga gua ada di alam mana, gua juga nggak tahu kan ya. Gua samperin kan, pas lagi pada gini Bang. Dan nanya lagi kan tetap jawabannya kasih AA itu ya, cuma ngeliatin aja. Terus gini lagi tuh, pas gua paksa terus Bang tolongin saya Bang, cuman gini aja. Suruh nunjuk aja gitu. Dan nggak lama itu kan ada nenek tuh. Nyeret saya. Nyeret bahwasannya nggak bisa keluar. Terus ada ya mungkin perselisihan antara yang putih itu ya. Akhirnya diselepet lah. Dan kayak digituin pakai sorban. Sorbannya ya dari cerita Kang Fuji kan berarti kita udah ngambil kesimpulan yang kakek-kakek itu baik lah teman-teman semua. Karena tadi ini harus pulang. Kan gitu kan. Malah si nenek ini kamu nggak bisa pulang, gitu kan? Milik saya katanya. Nah, terus kan dianterin tuh Kang, sama si beliau lah ya, beliau ke gerbang. Gerbang. Nah, gerbang yang dimaksud itu gerbang dari kayak gapura atau memang kayak pohon gede gitu Kang? Kalau yang saya lihat kayak gapura Bang. Kayak gapura. Jadi kayak zaman dulu kayak gitu tuh. Gitu. Kanan kiri ya, kayak gitu. Apa ya? Tapi nggak ada gininya cuman gini kayak gerbang gitulah. Kayak gerbang ya layak kayak gerbang lah ya. Cuman kabut kayak tertutup kabut kayak gitu. Kamu udah jalan jangan ngelihat ke belakang lagi katanya. Tapi si beliau itu merhatiin dari jauh. Abah ngeliatin kamu dari sini. Si beliau ini bilangnya Abah.
nyebutin diri sendiri Abah. Oh, oke. Dan saat menuju gerbang itu treknya landai apa naik turun tuh Kang? Kayak turunan gini aja Bang. Oh. Cuman nggak berbatu, kayaknya tuh jalannya tuh enak gitu. Enak aja ya? Enak aja, cuman ya pinggir-pinggir saya sosoknya kayak gitu. Badannya kayak pendaki manusia, kepalanya binatang. 5 atau banyak? Banyak sebenarnya jalur situ. Oh. Sampai kayak nah di pas gua lagi turun gitu, gua kayak kesandung apa gitu ya, nggak tahu, gua jatuh. Cuman pas ini gelap. Nah, saat sandung itu belum sampai gerbang ya? Udah ngelewatin. Oh, udah ngelewatin gerbang. Udah ngelewatin ke bawah. Nah, setelah ngelewatin gerbang tuh suasananya sama gak Kang? Untuk suasana sih di apa ya? Apakah masuk hutan lagi atau masih pedesaan gitu? Pohon-pohon Bang, tetap pohon-pohon, cuman kabut. Oh, nggak kelihatan jelas karena dibalut sama kabut putih itu. Iya, kabut putih. Nah, akhirnya kayak saya seperti apa? Gua kayak kesandung kan? Gua muter. Terus tiba-tiba gelap aja. Gelap dan gelap. Ketika gua sadar, ngidin mata gua udah ada di rumah teman gua. Oh, dan lagi di Aji. Ternyata udah 7 hari. Nah, 7 hari berarti saat itu nanya nggak Kang bahwasanya ketika sampai tempat camp diajak turun tuh paginya atau saat malam itu? Paginya. Jadi pas sekitar 5:30 kan gua kan dibangunin nih. Iya kan, sampai diguyur sampai gitu diguyur ya. Nggak bangun-bangun. Terus dibakar tuh sama korek tuh. Gua nggak bangun-bangun juga. Cuman diperiksa denyut nadi sama detak jantung gua. Ada. Tetap detak jantung ada, denyutnya. Akhirnya turun, salah satu teman gua turun ke bawah minta bantuan, gua dibawa ke bawah. Cuman di saat itu gua nggak teman-teman gua nggak ngasih kabar ke keluarga gua. Katanya ini masih ada, ya dibawa dulu lah ke rumah teman gua. Iya kan ya, nggak langsung pulang ke rumah kan ya. Nah, berarti kan logikanya 7 hari. Maksudnya pingsan lah ya. Ya, pingsan lah. Nah, 7 hari pingsan, tapi kan dalam 7 hari ini kayak semalaman di dunia itu dong Kang? Betul. Berarti kan saat masuk desa tersebut keadaannya malam dong? Atau gimana keadaan dan saat itu? Keadaannya nggak malam Bang, nggak gelap, jadi kayak suasana sore gimana ya? Oh, sore. Suasana senja gimana sore gitu. Kayak orange gitulah. Gitu. Kayak gitu aja suasananya. Berarti nggak ketemu malam tuh ya? Enggak. Kalau ketemu malam kan otomatis sudah ganti hari gitu Kang ya. Betul. Tapi saat itu tetap sore. Suasananya masih matahari masih ada. Berarti kan kalau bisa dibilang misalkan mimpi gitu ya. Misalkan nih mimpi. Otomatis ya paling sehari kita bangun tuh udah gitu kan. Kadang kalau kita kecapean mimpinya lama banget ya. Gitu kan. Padahal tidur kita normal gitu kan. Tapi ketika turun itu ternyata udah 7 hari, bisa dibilang ya kalau zaman sekarang itu sukmanya itu gitu kali Kang ya. Mungkin. Atau mungkin teman-teman semua berasumsi mati suri, ya mungkin juga gitu kan. Karena ya tadi udah diajin teman-teman semua gitu loh. Dan keanehan satu lagi nih Kang ketika mau masuk kerja nih Kang. Iya, betul. Berarti kan 5 hari nggak masuk kerja. Tapi kan saat itu Kang Fuji mau masuk, tapi temen Kang Fuji ini bilangnya semalam tuh saya masuk sip malam lah ya. Iya, sip malam. Jadi lu mau kemana, kan lu ntar malam jaga lagi katanya, dinas lagi malam kedua. Kayak mau camping kemana, kan gua pas nyampe tempat kerja tuh masih pakai itu ya. Karena kan tadi belum pulang ke rumah. Berarti masih pakai pendaki gitu kan. Mau kemana gitu. Teman-teman saya semua pada ya kaget juga, ngapain si Puji pakai pakaian kayak gitu, mau kemana dari tadinya gue kan mau mau menjelaskan, ini kan pasti jadi masalah kan, mau menjelaskan saya mengalami kejadian ya di Gunung Salak sama pimpinan. Tapi menurut teman-teman dari si pagi pertama, pagi kedua, siang pertama, siang kedua sampai malam pertama, gue masuk Bang. Masuk sampai gua cek fingerprint itu kan, karena saat itu ada tanda tanya Kang. Iya. Oh, masa sih? Nah, gitu dong. Saya cek sama orang IT, ada, saya masuk. Dan bener. Jam sekian, hari sekian, nama Kang Fuji. Iya. Wah. Terus kata teman-teman gua aktivitas biasa. Dan teman-teman ngobrol. Iya, biasa ngopi, ngobrol, bercanda biasa. Dan teman-teman nggak percaya.
sama cerita yang gue ceritain. Berarti kan saat kerja itu sebenarnya Kang Puji lagi pingsan. Iya. Gitu dong logikanya Kang Iya. ya. Tapi pingsannya itu kan Sukmanya lagi di alam lain lah gitu kan. Ini kan nggak apa ya. Siapa nih yang kerja ini nih? Sampai sekarang masih misteri bagi saya. Sampai sekarang jangan Kang Puji. Jangan kan saya Kang Puji aja sampai itu siapa kan gitu ya. Sampai paman saya juga sampai sekarang masih mempertanyakan siapa. Itu tapi yang menggantikan Kang Puji masuk ke dia tuh baik banget tuh Kang berarti kan. Iya. Gitu Kok ya? tiap hari sih nggak apa-apa Bang. Boleh juga tuh. Boleh juga. Kita duluan aja masuk sana gitu. Rokok-rokok. Tapi kembali lagi sih Bang ya. Saya di sini saya mau bilang bagi yang percaya sama cerita saya ya saya alhamdulillah. Bagi yang tidak percaya pun ya saya alhamdulillah. Karena itu menurut pengalaman dari Kang Puji ya. Memang teman-teman semua kalau masalah horor juga memang di luar logika banget. Betul. Tapi itu pernah kejadian kan gitu kan ya. Betul. Dan Kang Puji ini alami sendiri sampai akhirnya yang fingerprint dan rekan-rekannya itu juga ya lo tuh masuk gitu bahasanya Kang ya. Sampai lu ngebodor, nggak percaya sama cerita gue. Ngebodor tuh ngelucu gitu. Mimpi kali lu. Oke. Saya jelasin bahwa gue nggak masuk. Nggak masuk apaan lu katanya. Tiap hari mah gua. Tiap hari berarti kan ngobrol nggak cuma diem aja. Iya. Kan gitu. Aktivitas seperti kerja biasa. Kerja biasa lah. Wah, ini cerita yang bener-bener bikin tanya-tanya sono, tanya sini-sini Kang. Bahkan teman-teman semua jujur sebelum Kang Puji cerita, saya nggak mengulik kejadian apa sih, ya Kang ya. Betul. Yang Gunung Salak. Mas Umang, oh ya udah, saya selalu gitu teman-teman semua. Jadi ketika ada narasumber yang bercerita, baru tahu gitu. Ternyata ceritanya tuh begini gitu. Wah, ini pengalamannya Kang Puji bener-bener membuat kita semua yang terutama yang naik gunung memberikan pelajaran Kang ya. Bahwa saya tadi salah satu oknum lah Kang ya. Bukan semua pendaki teman-teman. Salah satu oknum dari rekannya Kang Puji ada membawa sesuatu lah gitu kan. Ya itu mungkin penyebabnya. Jadi yang ngebawa ini nggak kena imbasnya tapi rekannya kena imbasnya. Biasanya seperti itu tuh gitu kan. Kembalinya ke temennya yang kuat dengan melawan itu biasanya tuh. Salah sasaran nih. Ini mana yang kuat nih? Si kata yang kuat bisa mungkin nih. Oke. Kang Puji sekali lagi terima kasih banget. Terima kasih udah kesini juga, udah menceritakan pengalaman yang luar biasa. Tapi sebelum ditutup videonya ini Kang, punya pesan nggak sih Kang untuk teman-teman semua yang suka naik gunung nih Kang? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemanapun kita mau melangkah atau mau ke gunung, mau ke hutan, atau mau ke curug sekalipun, satu sih, adab kita harus dijaga Bang. Kita nggak usah bawa hal-hal yang terlarang, barang-barang yang terlarang. Ikuti aturan, adab kita dijaga. Nah, itu kan. Utamakan adab. Kalau orang beradab, pasti udah berilmu. Insya Allah. Tapi kalau orang berilmu belum tentu beradab, gitu ya. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kang Puji ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Salak ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih Kang. Alhamdulillah.